Ibu berangkatnya dari, anggaplah dari Pekanbaru menuju ke Sumatera Barat. Kemudian ibu belum sampai lagi 80 kilo, ibu sudah sholat jamaah zuhur dan asar. Ya khawatir nanti macet segala macam, jadi ibu jamaah kan, atau jamaah qashar dua-dua. Apa boleh? Pertama itu dulu, apa boleh? Boleh setelah keluar dari kampung. Jadi kalau kita baru berjalan dari Masjid Istimaryam atau rumah kita sekitar Masjid Istimaryam, berangkat kita menuju Sumbar, baru sampai di Panang, karena kita ada niat perjalanan, kita jamaah, belum boleh. Karena Panang itu masih kampung kita. Kampung dalam arti yang ambil yang paling hati-hati itu keluar perbatasan kota. Kalau untuk zaman sekarang itu kita dinilai itu lebih bagus ngambil yang besarnya. Kalau kita ngambil yang kecil, RT RW keluar sedikit aja kita udah bisa kosong. Tapi ambil yang paling besar itu kota. Nah, jadi kalau gitu keluar dari perbatasan Kampar itu, Pekanbaru masuk ke Kabupaten Kampar umpamanya nih, sampai kita di Rimbo Panjang. Nah itu udah bisa jamaah kosong. Terus ternyata tadi macet, tidak macet ternyata umpamanya, atau udah sampai perjalanan tadi masuk waktu asar sehingga sholat asar lagi, boleh. Mengulang sholat itu tidak ada salahnya. Mengulang sholat tidak salah. Baik sholat itu sudah kita laksanakan dengan jamaah atau sholat normal, diulang sekali lagi tidak salah. Namanya sholat i'adah. Sholat itu dibagi tiga. Yang pertama namanya adaan. Adaan tunai. Umpamanya sholat subuh ya, tunai adaan lillahi ta'ala. Nanti waktu zuhur masuk sholat pula adaan juga. Tapi ada sholat itu jenisnya qadaan, mengganti sholat yang tinggal. Kemarin tinggal sholat, hari ini digantikan. Nah, maka niatnya qadaan. Jadi kalau umpamanya sholat zuhur kemarin tak sholat zuhur disebabkan segala sesuatu, apakah tertidur atau terlupa atau ada sebab lain sampai kita tak bisa sholat, maka kita ganti nama sholatnya qadaan. Tapi ini tidak sembarangan juga. Bisa sholat diganti-ganti. Kalau dia tidak sholat itu karena sengaja, dia berdosa. Walaupun tetap dia wajib menggantinya, dia masih terhitung dosa. Tapi kalau dia tak sengaja karena tertidur atau terlupa, dia tetap wajib qadha, cuma dia tidak berdosa. Orang tertidur kan enggak, orang terlupa kan enggak berdosa, tetapi dia wajib mengqadha. Nah, satu lagi sholat i'adah namanya. I'adatan. Jadi ibu udah sholat tadi jamaah, tapi ternyata sampai di sana orang sholat, kita tak sholat. Bagus kita sholat lagi ngulang. Lebih bagus lagi kalau kita memang pernah dulu meninggalkan sholat, bagus kita qadha aja sholat yang pernah tinggal itu. Ya Allah, dulu saya pernah meninggalkan sholat tapi saya tidak teringat lagi. Nah, ini saya gantikan ya Allah. Nah, niat dia qadhaan. Nah, maka dapat juga dia menutupi ketertinggalan sholat-sholat masa lalu di waktu muda-muda yang kadang-kadang belum peduli dengan agama itu. Nah, itu bisa dilakukan qadhaan namanya. Jadi gitu aja Bu, ibu mau i'adah boleh, qadhaan boleh. Gitu Bu ya. Kalau dia terlupa begitu, dia sebetulnya sujud sahwi. Belum lupa sih tadi. Sujud sahwinya pun lupa. Sudah bayar. Sujud sahwi lupa.
Jadi kalau lupa begitu ya solusinya sujud sahwi. Tetapi kalau dia memang lupa lagi ya sujud sahwi itu tidak wajib juga, sunnah. Jadi kalau orang lupa begitu sadar dia ya dimaafkan. Cuma kalau dia memang sadar dia saya kok salat ini belum waktunya, maka dianjurkan dia untuk sujud sahwi. Kalau ingat dia maka anjur sujud sahwi itu harus dia lakukan. Rakaat berarti dia berdiri. Tambah dulu apanya? Satu rakaat lagi. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Kemudian dia subhanallah la yanamu wa la yashu 3 kali, duduk sebentar, sujud sekali lagi subhanallah la yanamu wa la yashu, subhanallah la yanamu wa la yashu, subhanallah la yanamu wa la yashu. Duduk dia langsung salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu Bu ya. Baik. Boleh. Nah, itu sebetulnya pengamalan dalam mazhab Hambali. Pengamalan dalam mazhab Hambali itu kalau orang mau berangkat, dia khawatir kalau dalam perjalanan tak bisa dia laksanakan sholat yang kedua, ditariknya sholat kedua itu ke sholat pertama, zuhur asar. Padahal dia bahkan belum berjalan lagi, masih di rumah dia, ada jamaknya sholat, tapi tidak qashar. Zuhur 4, asar 4, berjalan dia. Ternyata tak macet, diulangnya sholat lagi, baguslah, diulang lagi. Lebih yakin dia dapat kedua-duanya. Zuhur udah tadi, asar yang dijamak tadi, jangan-jangan ini saya tidak dinilai umpamanya. Dia ulangnya lagi bagus, lebih bagus dia ulang seperti itu. Nah, intinya kalau mazhab Hambali membolehkan menjamak sebelum berangkat. Catatannya tidak boleh diringkas. Bukan 2-2 tapi 4-4. Adapun mazhab Syafi'i tetap tak boleh dijamak. Kalau mau menjamak atau qashar keluar dari kampung dulu, itu maksud dari itu mazhab Syafi'i. Nah, jadi mazhab Hambali yang membolehkan itu. Di saat-saat tertentu boleh jadi kita mengamalkan itu karena keadaan, tetapi pastikan tidak diqashar, jamak saja. Nah, gitu Bu ya. Nah. Yang disunnahkan dalam memulai wudu itu membaca bismillah waktu cuci tangan. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Ya kan itu yang pertama. Cuci tangan sela-sela jari, kemudian fatamat madha wastansyaqa. Lalu dia berkumur-kumur. Kemudian masuk air ke hidung, istinsyaq. Kalau dia gosok gigi, siwak zaman Nabi, itu bahagian dari wudu sebetulnya, siwak. Nah, setelah itu dia mulai rukunnya. Kalau tadi yang sunnah-sunnah sebelum wudu itu, sekarang masuk rukunnya. Rukunnya berniat. Kemudian basuh wajah. Nah, rukunnya ini niat dan basuh wajah ini sepaket. Waktu basuh wajah itulah dia berniat nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Sebagaimana memulai sholat itulah dia memasangkan niat Allahu Akbar, sengaja dalam hatinya, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat. Nah, jadi sebagaimana sholat di dalam takbiratul ihram itu niat, begitu juga di dalam memulai rukun pertama niat itu ketika membasuh wajah. Yang rukunnya kan basuh wajah. Niat, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertibkan itu rukun 6. Maka niatnya di mana dipasangkan? Di saat membasuh wajah.
Itu dalam mazhab Syafi'i gitu. Iya, bersamaan dengan basuh wajah. Tidak diperkenankan lagi menjamak sholat atau mengqasarnya ketika kita sudah mukim. Kalau udah sampai rumah tuh mukim namanya, nggak musafir lagi kan. Kalau ibu mau tetap dapat jamak qasar tadi, singgah di Masjid Siti Maryam dulu. Iya kan, daripada rumah sebelah Siti Maryam gitu kan, singgah ke masjid dulu. Ini kunci pintu nih malam-malam. Buka pintu sholat. Tapi kenapa? Karena kalau ibu udah menginjakkan kaki di halaman rumah, udah dianggap mukim. Terus gimana caranya? Singgah dulu. Tetangga sebelah boleh juga. Pokoknya jangan sampai rumah kita. Sampai rumah kita sudah dinilai mukim, tak boleh lagi. Gitu solusinya begitu. Selama kita masih musafir dalam perjalanan belum sampai di rumah, kita masih bisa mengambil rukhsah. Jadi nggak bisa nanti itu ada sampai di rumah. Gitu Bu ya. Itu tentang baik. Ayat itu tidak termasuk rukun sholat. Yang rukun sholat itu surah Al-Fatihah. Sebetulnya ayat juga kan. Maksud ini kan ayat sesudah surah Al-Fatihah. Kalau lupa baca ayat, sholatnya sah. Tapi jangan direncanakan. Saya hari ini sholatnya saya sampai Al-Fatihah aja gitu. Kalau Allah tak usah gitu kan umpamanya. Itu masalah juga. Tak apa-apa. Bahkan lebih berat lagi ketika kita kalau kita meninggalkan tahiyat awal, itu harus sujud sahwi. Kalau tahiyat awal kita terlupa, rakaat kedua kan harusnya tahiyat awal, berdiri aja kita rakaat ketiga, baru sadar, saya terlupa tahiyat awal. Maka caranya menutupi itu sujud sahwi. Tapi kalau terlupa baca ayat, nggak perlu sujud sahwi. Jadi lebih tinggi lagi sunnahnya tahiyat awal sampai perlu sujud sahwi. Tapi kalau ayat, tetapi bukan berarti memudah-mudahkan sehingga tak baca ayat. Ini terlupa namanya kan? Lupa. Salah. Ya sama.